Nah, hari ini kita akan membahas tentang episode trauma warna kulit gelap. Nah, awal dari cerita ini bersumber dari bukti empiris menunjukkan bahwa rasisme merupakan sumber stres traumatis bagi minoritas ras, etnis, khususnya warga Afrika Amerika. Seperti ras dan rasisme, warna kulit dan pengalaman diskriminasi warna kulit, bentuk diskriminasi yang sering diabaikan yang mengutamakan orang berkulit terang daripada orang berkulit gelap, meskipun tidak merata, juga dapat mengakibatkan stres traumatis. Nah, prinsip-prinsip utama ini dari teori ras kritis dan interseksionalitas digunakan untuk menyoroti kompleksitas trauma warna kulit sebagai hasil dari identitas interseksional berdasarkan hierarki yang ada. Pada akhir tahun 2016, kemarahan meletus atas rilisnya film yang berjudul Nina, Mort Alatham Jones, 2016, sebuah film baru tentang kehidupan penyanyi soul pemenang Grammy, legend jazz, dan aktivis Nina Simone. Di film tersebut, ada seorang artis yang bernama Zoe Saldana, seorang aktris Afro-Latina Amerika dengan kulit lebih terang dan fisik eurocentrik yang menggelapkan kulitnya dengan riasan dan mengenakan prostetik wajah agar lebih mirip dengan Simone. Produser film tersebut, Ben Latham Jones yang dituduh melanggengkan koloris. Jadi apa itu koloris? Koloris adalah perlakuan tidak setara dan diskriminasi individu berdasarkan kecerahan atau kegelapan warna kulit mereka. Diskriminasi ini sering diabaikan oleh individu yang berkulit lebih terang daripada yang berkulit lebih gelap. Tanggapan terhadap kontroversi ini memicu luapan perasaan emosional yang menyakitkan seperti penolakan, kemarahan, dan kebencian, karena banyak pengamat Afrika Amerika mengenang kembali kenangan yang bertahan lama dari pengalaman pribadi, tidak langsung, dan kolektif mereka tentang koloris di mana mereka merasa tidak diterima, tidak memadai, dan terpinggirkan karena warna kulit mereka. Seperti yang dikatakan oleh penyanyi pemenang Grammy, India Arie, dia mengatakan bahwa, ketika Anda memikirkan tentang cara kita sebagai manusia dapat saling menginspirasi dengan menjadi diri kita yang otentik, menyangkal seseorang yang terlihat seperti Nina Simone kesempatan untuk memerankannya adalah hal yang menyedihkan. Bukti empiris menunjukkan bahwa rasisme adalah sumber stres traumatis bagi minoritas ras dan etnis, terutama orang Afrika Amerika, dan dapat menyebabkan paparan trauma rasial. Trauma rasial, yang didefinisikan sebagai ketidaknyamanan dan rasa sakit psikologis, fisik, dan emosional yang diakibatkan oleh pengalaman dengan rasisme, dapat memicu kecemasan, ketakutan, dan penghinaan serta dapat mengganggu rasa diri yang positif. Salah satu warisan perbudakan dan kolonialisme ini yang paling bertahan lama di Amerika adalah sistem stratifikasi yang tidak hanya mengistimewakan orang kulit putih di atas orang kulit hitam, tetapi juga mengistimewakan orang kulit hitam yang berkulit lebih terang di atas rekan-rekan mereka yang berkulit lebih gelap. Sistem stratifikasi ini adalah koloris. Seperti yang dikatakan oleh pemenang hadiah Pulitzer, Alice Walker tahun 1982, masalah warna, seolah-olah tetap tenang, masih menjadi masalah di antara kita. Warna masih mempengaruhi pikiran, sikap, dan persepsi kita tentang kecantikan dan kecerdasan, tentang nilai dan harga diri. Meskipun warna kulit adalah salah satu dari sejumlah karakteristik fenotipikal, misalnya seperti fitur wajah rambut yang digunakan dalam kategorisasi dan identifikasi ras, Telles dan Pascal pada tahun 2014 berpendapat bahwa warna kulit adalah karakteristik yang paling penting. Lebih jauh lagi, para sarjana menyarankan bahwa hampir setiap orang Afrika Amerika memiliki cerita warna kulit anekdotal tentang pengalaman mereka dengan koloris, yaitu insiden koloris, di mana mereka merasa direndahkan, dikucilkan, atau diidealkan atas dasar warna kulit mereka. Menggambarkan koloris sebagai bentuk genosida karena beban emosional yang ditimbulkannya, dan menyesalkan bahwa kurangnya kepercayaan atau penerimaan orang lain yang koloris hasilkan adalah melelahkan dan menurunkan moral. Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa meskipun ada sisi buruk pada kedua ujung kontinum warna, kerugian kulit gelap masih jauh lebih besar daripada kerugian kulit terang. Misalnya, Hunter, 2005, menemukan bahwa hampir semua wanita Afrika Amerika dan Meksiko berkulit gelap ingin menjadi lebih terang untuk mendapatkan hak istimewa yang diterima oleh rekan-rekan mereka yang berkulit lebih terang. Sebaliknya, tidak satu pun dari wanita ini, meskipun mengalami pengalaman negatif tentang diskriminasi warna kulit yang dialami wanita berkulit terang, misalnya, perasaan marah dan kesal karena dipertanyakan tentang keaslian warna kulit mereka, melaporkan keinginan untuk memiliki kulit yang lebih gelap.
Teori atau pendekatan penilaian yang ada dan tradisional tidak memberikan panduan bagi profesional kesehatan mental dan psikolog konseling dalam mengenali insiden rasisme dan diskriminasi yang seringkali tidak kentara dan tidak langsung serta memberikan sedikit panduan dalam menilai dampak spesifik dari pertemuan berbasis ras yang menimbulkan tekanan psikologis dan mungkin cedera traumatis. Model konseptual mengacu pada kerangka kerja teoritis sebelumnya, yang dikembangkan oleh para sarjana ras dan stratifikasi, yang berfokus pada preferensi, diskriminasi, dan stereotip. Kami secara khusus menarik perhatian pada preferensi untuk kulit putih dan kerangka kerja bias fenotip rasial yang berakar pada kognisi dan kategorisasi sosial. Teori preferensi untuk kulit putih menyatakan bahwa proses kategorisasi sosial mengakibatkan pembentukan kelompok dalam dan luar. Anggota kelompok dalam menerima perlakuan istimewa dan banyak keuntungan, sedangkan anggota kelompok luar terpapar pada sikap negatif dan diskriminasi. Kulit putih adalah atribut yang menentukan kelompok dalam, oleh karena itu, terlepas dari klasifikasi ras, kulit yang lebih terang menjadi proksi untuk kulit putih, yang mengarah pada akses ke sumber daya dan peluang yang lebih besar dibandingkan dengan individu berkulit gelap. Secara keseluruhan, tanpa mengakui warisan historis dan pengalaman trauma kontemporer yang terkait dengan koloris, seperti yang ditunjukkan dalam respons emosional terhadap film biografi Nina Simone, kita mungkin tidak dapat secara efektif menanggapi kebutuhan psikososial orang Afrika Amerika. Masalah ini belum tertangkap dalam teori tradisional atau model konseptual dalam psikologi dan ilmu keluarga atau dalam penelitian tentang trauma, sehingga menghalangi para peneliti dan dokter untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna tentang implikasi trauma dari koloris. Trauma warna kulit merujuk pada potensi pengalaman koloris yang menyakitkan secara emosional dan psikologis yang berada di luar kendali individu dan dapat mengakibatkan reaksi stres emosional, fisik, perilaku, atau kognitif yang membahayakan kesehatan dan hasil interpersonal. Paparan terhadap trauma warna kulit dapat berupa pengalaman pribadi, pengalaman tidak langsung, dan pengalaman kolektif langsung atau tidak langsung dari insiden koloris melalui pertemuan individu, institusional, dan budaya. Para mulatto sadar akan perbedaan antara diri mereka dan budak yang berkulit gelap dan percaya bahwa darah putih mereka memang membuat mereka lebih unggul. Seiring dengan perbedaan warna dalam status pekerjaan, kesamaan antara orang kulit putih dan mulatto dalam penampilan fisik, tutur kata, pakaian, dan perilaku adat memperkuat sikap ini dalam populasi budak secara keseluruhan. Menjelajahi trauma warna kulit melalui sudut pandang ras dan interseksionalitas yang kritis memungkinkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana berbagai status kategoris yang saling berpotongan berkontribusi terhadap perbedaan ras dalam kelompok terkait trauma warna kulit. Dengan demikian, model konseptual trauma warna kulit memperhitungkan berbagai identitas yang berasal dari kategori warna kulit, jenis kelamin, posisi sosial ekonomi, dan ras, serta pengalaman subjektif terkait, misalnya, warna kulit, jenis kelamin, dan kesadaran ras, yang telah terbukti berkontribusi terhadap berbagai hasil di antara orang Afrika Amerika. Meskipun kami tidak mengecualikan identitas kategoris lain yang tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap posisi sosial seseorang, misalnya, seksualitas, agama, untuk tujuan artikel ini kami menyoroti identitas yang terutama telah diperiksa dalam literatur yang ada. Alam masyarakat di mana keputihan kulit sangat dihargai sebagai dimensi kecantikan, wanita Afrika Amerika berkulit gelap berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya, meskipun pria dan wanita mengalami koloris, wanita berkulit gelap lebih mungkin memiliki dampak negatif pada hasil psikologis, termasuk harga diri dan kepuasan tubuh. Dalam bidang yang secara khusus memengaruhi wanita, seperti daya tarik yang dirasakan dan peluang pemilihan pasangan, beberapa peneliti telah menyatakan bahwa dinamika persaingan telah berkembang yang telah menyebabkan permusuhan antara kelompok warna kulit. Persinggungan status minoritas ras, etnis, warna kulit, dan gender berpadu untuk membuat wanita Afrika Amerika berkulit gelap lebih rentan terhadap insiden diskriminasi warna kulit yang dapat menyebabkan kesehatan dan hasil interpersonal yang lebih buruk daripada individu berkulit terang atau pria Afrika Amerika. Kita juga harus menggabungkan posisi sosial ekonomi di antara persimpangan identitas yang memberikan berbagai keuntungan dan kerugian di antara warna kulit. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa orang Afrika Amerika yang berkulit lebih terang menerima kemajuan ekonomi dan pendidikan yang lebih besar daripada rekan-rekan mereka yang berkulit lebih gelap.
Di luar perbedaan dalam kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan antara orang Afrika Amerika yang berkulit lebih terang dan lebih gelap, ada juga bukti bahwa perbedaan ini bergantung pada posisi sosial ekonomi orang Afrika Amerika. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa trauma warna kulit itu kompleks, berlapis-lapis, dan unik di persimpangan beberapa faktor posisi sosial. Oleh karena itu, diperlukan model konseptual yang memperhitungkan fenomena ini. Model trauma warna kulit kami menunjukkan bahwa persimpangan warna kulit, jenis kelamin, ras, dan posisi sosial ekonomi dengan faktor identitas sosial lainnya dalam kehidupan orang Afrika Amerika yang pada akhirnya dapat menentukan apakah mereka mengalami insiden warna kulit yang menyebabkan trauma warna kulit. Saat kita merenungkan reaksi emosional yang mendalam terhadap kontroversi koloris seputar film biografi Nina Simone seperti yang dibahas dalam pendahuluan, kita teringat akan devaluasi berkelanjutan masyarakat terhadap kulit gelap dan penyebaran supremasi kulit putih terang. Penelitian harus terus meneliti tidak hanya trauma rasial karena pengalaman rasisme, tetapi juga koloris sebagai mekanisme penindasan yang mungkin juga memainkan peran penting dalam kehidupan orang Afrika Amerika. Perluasan bidang penelitian ini dapat meneliti dampak koloris dan trauma warna kulit di seluruh hasil kesehatan tambahan, seperti depresi, kecemasan, dan penggunaan zat, dan hasil interpersonal, seperti lingkungan kerja dan lingkungan sekitar, untuk memahami sejauh mana insiden koloris dapat menyebabkan trauma. Sebagai kesimpulan, karena diskriminasi warna kulit terus memengaruhi kesehatan dan hasil interpersonal orang Afrika Amerika, menangani implikasi trauma akibat diskriminasi warna kulit sangatlah penting. Meskipun ada upaya untuk menjaga diskusi tentang diskriminasi warna kulit sebagai rahasia kecil yang kotor dan kurang menonjol dibandingkan rasisme, kami percaya bahwa menggambarkan perlunya mengungkap luka warna kulit dan mendorong penyembuhan bagi individu, keluarga, dan komunitas yang menderita trauma warna kulit.